mengalihkan kasus ini. Seakan-akan kamu kan menutupi aktor utama kasus ini kan. Itu sudah tugas saya. Bila kenapa? Ada apa dengan aktor utama? Begini kan enak Pak. Kasus itu bongkar, kan hanya itu kasus Vina Cirebon itu, tolong jawab jujur. Boleh salaman dulu. Jujur ya, selama saya tanya. Ya. Kamu kan warga Indonesia. Berarti harus menyelamatkan negerimu itu dari hal seperti itu. Enak nanti kasusnya ini dibongkar, ya kan? Diselesaikan, dituntaskan, dibantu kamu pengacara. Enak tinggal ini siapa pembunuhnya itu diungkap. Kan enak seperti itu, mudah kan? Hanya pembunuhan. Terus yang saya tanyakan, janggalnya di mana? Janggalnya ya ada di barang haram tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, selamat datang dalam konten Insan Praja. Mudah-mudahan sahabatku semuanya, para netizen, pemirsa channel Insan Praja dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami kali ini hadir kembali. Tentunya saya bersama Gus Hadi yang selalu setia menemani channel Insan Praja ini sebagai mediator tentunya, dan saya akan menemaninya sebagai navigator selama atau sepanjang konten kami kali ini nanti. Silahkan nanti ditonton hingga selesai supaya tidak gagal paham apa isi dari dalam konten kami ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah untuk menyerna dan mengambil sisi positifnya dalam konten kami kali ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih bagi para pemirsa dan para netizen dimanapun berada. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton channel kami dan sudah memberikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan kita doakan mudah-mudahan panjenengan atau sampean semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya, sehingga selalu bisa menambah kadar keimanan kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih dalam kasus Vina yang belum terpecahkan. Sampai saat ini akan kami kuak terus. Ini banyak sekali pengalihan-pengalihan yang menutupi pelaku utama. Sebenarnya pelaku utama ini begitu kuat. Sampai banyak sekali pengalihan-pengalihan, dan tentunya membuat kita selalu hati-hati dan waspada. Walaupun itu kelihatannya kadang sesuatu itu kelihatannya baik, tapi belum tentu juga baik. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati, waspada selalu. Dan kami nanti akan mengungkapnya kok kasus Vina ini lagi, sebab akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan mulai dari saksi, pengacara, dan anehnya lagi para artis pun turun tangan di kasus Vina ini. Ini juga membuat masyarakat intinya bertanya-tanya, apalagi soal kebebasan bagi Setiawan yang jadi kuli bangunan itu. Banyak sekali kontroversi antar sesama pengacara ataupun saksi ya Gus. Kita akan tarik salah satu korin dari penyelewengan, oknum yang menyelewengkan itu. Kita akan interogasi ada apa sebenarnya sehingga kasus ini begitu janggal, dan semoga ini memberikan wawasan bagi kita semuanya, walaupun dari dimensi gaib, karena ini yang kita punya, karena kita sebagai rakyat ya ingin tahu, wajar seperti itu, ingin tahu sejatinya seperti apa, pelaku utamanya ada di mana, dan siapa aktor yang mendanai itu semuanya. Dan kelihatannya yang sudah kita ungkap banyak sekali. Aktor utamanya pun ini orang berpengaruh di negara kita Indonesia ini. Entah sangkut pautnya dengan pengedaran obat terlarang atau apa, kita nanti akan mengungkapnya dalam konten ini. Dan juga pengalihan ini anehnya juga mengatakan bahwa korban yang bernama Egi itu masih hidup. Ini kan simpang siur ya, seakan-akan membuat kasus ini semakin lama semakin rumit.
cukup berbahaya sekali. Bagaimana Gus Edi tanggapannya? Sudah? Oh, nggak ada tanggapannya Gus. Ya. Nah, mungkin nanti tanggapannya melalui mediator aja, biarkan yang masuk yang menanggapi semuanya Gus. Mungkin bisa berhadapan. Untuk tubuh mediator hanya yang saya akan tarik dan saya akan masukkan dalam jasad ini yang boleh menempatinya. Selin yang saya tarik dan saya masukkan tidak ada yang boleh masuk. Allah. Saya panggil korin yang menyertai. Yang mengalihkan dalam kasus Cirebon yang lagi viral. Yang saya maksud di benak pikiran saya, salah satu korinnya bisa ketarik. Semua yang menghalang-halangi, yang mencoba menggagalkan itu semua dilempar. Benteng-benteng jebol, hancur. Panggil korinnya. Allah. Kita hanya ingin mengetahui ada apa sebenarnya. Kok bisa begitu banyak saksi baru muncul dan memberikan ini. Lalu netizen hadir, para artis-artis itu begini itu kan janggal. Kita akan mengetahuinya, cari tahu dalam dimensi dialog dengan salah satu korin, salah satu oknum ini. Sugeng rawuh, selamat datang di padepokan kami. Sebelumnya perkenalkan, ini dari kreator Insan Praja. Anda siapa ini yang hadir? Saya tertua dari advokat. Oh, tertua. Ya, Bagaimana Anda bisa datang ke sini? tidak tahu. Apa ada sangkut pautnya dengan kasus Vina Cirebon itu? Ada. Ada. Tanggap sekali. Punya pangkat apa sampean? Tidak punya pangkat apa-apa. Benar. Iya. Kalau bohong. Remuk tulang-tulangnya. Apa pengaruhmu dalam kasus Vina ini? Pengaruh sekali untuk pengalian ini. Nah, kenapa kamu alihkan? Tentu saja. Buat apa? Tujuannya apa? Ya. Sering menangani kasus begini. Lalu kamu memiliki tugas apa? Tugas saya Ya, dulu memang dimintai tolong dalam kasus ini. terus. Terus sekarang saya dimintai tolong lagi untuk menutupi kesemuanya itu. Siapa yang minta untuk menutupi itu? Banyak, Berapa orang? banyak sekali.
Apa pengaruh orang yang menutupi itu dalam negeri Indonesia ini? Tidak, ini dalam dunia maya yang memintai tolong saya. Supaya apa? Supaya tidak terhembus. Apanya? Iya, dalam pemakaian barang. Barang apa? Barang haram. Barang haram itu bermacam-macam. Psikotropika. Banyak macamnya, bukan satu macam saja. Apa tadi? Psikotropika. Iya. Baru tahu ini saya. Mungkin sayanya aja yang kurang update. Apa bedanya psikotropika dengan narkotika? Kalau itu berbagai macam-macam, Hmm. berbagai macam-macam jenis dijadikan satu. Oh, seperti itu. Ya, dikonsumsi. Sebelum lebih dalam pertanyaan saya ingin interogasi kamu. Kamu ini orang mana? Jujur. Dari daerah apa? Mana? Sumatera. Sumatera. Ya, Pekerjaanmu sehari-hari apa? pekerjaan saya pengacara kondang Pengacara kondang. para artis. Oh, seperti itu. Ya, Kamu terkenal apa ini? tentu terkenal. Tentu terkenal. Ya, Ya nggak usah seperti itu. orang kaya. Orang kaya, Ya, punya banyak uang. ya, Terus uangmu kamu gunakan untuk apa? ya. Namanya bergelimang harta. Hmm. Dibuat supaya tenar. Orang punya uang berarti memiliki hak semuanya. Ya, Nah, sebaiknya uangnya disedekahkan. Islam apa bukan? bukan. Bukan. Maaf. Maaf. Baik. Saya di sini akan menginterogasi kamu tentang kasus Vina ini. Saya benar-benar ingin tahu sebenarnya seperti apa. Bisa menginterogasi saya. Ya bisa. Saya kebal untuk itu. Kebal. Ya, Seperti apa kebalmu mohon ditunjukkan? Hmm? saya punya perhimpunan advokat. Begitu. Ya, saya paling besar di Indonesia. Kamu tahu di daerahmu daerah Sumatera. Ya, Siapa yang dituakan di Sumatera? Ada. ada. Dari kerajaan-kerajaan leluhurmu dulu. Ya, Tunduk nggak kamu? jangan panggil itu. Hmm? Jangan panggil itu. Itu sesembahan saya. Ya katanya kamu kebal dengan interogasi. Bagaimana nanti yang menginterogasi dari Sumatera itu sendiri kamu tertuakan? Kenapa kamu menyangkut itu? Nyangkut apa? Tertua leluhur saya. Ya, ya nggak masalah bagi saya. Wong saya. Silakan. Kamu menyangkut hukum nggak apa-apa, tapi jangan menyangkut itu. Itu cuma nenek moyang kami. Nah, kamu katanya kebal dengan itu. Ini demi ingin ini loh, ingin tahu saya. Saya rakyat, mungkin sampean mempunyai tahta besar. Saya hanya rakyat biasa. Rakyat poinnya mana menyangkut nenek moyang. Hmm? Itu sudah urusan lain itu kalau nenek moyang. Itu sembahan kami biar kami bisa tenar. Tenarmu dari situ. Jangan sangkut itu. Nah, ya sekarang intinya mau ini nggak jujur nggak ketika saya interogasi nanti? Semua dari golongan kami turun ke Jawa itu yang membuat tenar itu. Dari nenek moyang kami itu.
membuat terkenal sampai dari kalangan bawah. Kamu belum tahu siapa kami. Belum. Kacamatanya yang menutupinya itu dihempaskan. Allah. Di sini ada tugas untuk membongkar itu. Mau ditunjukkan. Baru kali ini saya tahu untuk itu. Tugasnya turun ya. Ya. Bagaimana untuk ditunjukkan tugasnya? Sekian tahun, puluhan tahun, saya berlaga. Tidak yang tahu akan hal itu. Kenapa kamu bongkar saya dalam hal itu? Ya, ada kejahatan di dalamnya ya. Kezaliman, kemungkaran ya harus dibongkar. Mau ditunjukkan surat tugasnya enggak? Coba saya perlihatkan. Ingin? Ingin ya? Turun. Hadir. Dibaca intinya aja, kalau dibaca semua nggak selesai semalaman. Bagaimana? Kenapa disangkut pautkan sama nenek moyang saya? Yang mana? Ini. Atas hal ini, itu kan saya yang melakukan bersama kru. Lah kamu mengalihkan kasus ini. Seakan-akan kamu kan menutupi aktor utama kasus ini kan. Itu sudah tugas saya. Lah kenapa? Ada apa dengan aktor utama? Tentu saja banyak berperan besar. Sudah ini baca tugasnya sudah? Sudah Tahu? Bersedia? Dan siap? Kita kembalikan. Kami tahu banyak di media sosial itu cuman pengalihan, iya apa enggak itu? Tentu iya. Terus yang menuduh ini pelakunya ini, saksinya yang sungguh ini, yang melakukan kesaksian palsu ini, terus yang terlibat ini, betul apa enggak? Iya, itu memutar balikan fakta Supaya apa? supaya yang mengikutinya menjadi bingung atas sasarannya. Begini kan enak Pak, kasus itu bongkar, kan hanya itu kasus Vina Cirebon itu, tolong jawab jujur, boleh salaman dulu. Jujur ya, selama saya tanya. Ya. Sedia enggak? Kalau kamu enggak jujur, siapa menanggung resikonya? Ya. Keadilan Allah itu pasti. Bagaimana? Tuhan sejagat alam raya ini keadilannya pasti. Siap enggak? Ya. Ya. Ini loh, kasus Vina ini itu sebenarnya pembunuhan apa kecelakaan?
jujur. Yang saya tangani dari bukti-bukti yang ada Ya, dulunya itu murni apa? dipertanggungjawabkan kata-kata ini. Ya, Itu adalah apa? ada sabotase. Maksudnya, Sabotase itu adalah termasuk pembunuhan. pembunuhan. Oke, berarti bukan kecelakaan. Bukan. Kamu kan warga Indonesia, berarti harus menyelamatkan negerimu itu dari hal seperti itu. Enak nanti kasusnya ini dibongkar, ya kan? Diselesaikan, dituntaskan, dibantu kamu pengacara. Enak tinggal ini siapa bunuhnya itu diungkap. Kan enak seperti itu, mudah kan? Hanya pembunuhan. Terus yang saya tanyakan, janggalnya di mana? Janggalnya ya ada di barang haram tadi. Oke. Apa hubungannya kasus Vina ini dengan barang haram itu? Yang terbunuh itu mengetahui sesungguhnya. Begitu. Apakah Makanya rumitnya ya itu. yang laki-laki apa yang perempuan? Yang mengetahui. Yang mengetahui adalah yang perempuan. Nah, terus apa hubungannya dengan yang laki-laki nih, yang terbunuh? Yang laki-laki berdekatan dengan dia. Dan dia itu anaknya yang menangani kasus, tugasnya menangani kasus itu barang haram. Oke. Berarti berita simpang siur tentang anak yang menangani itu belum meninggal, pengalian juga? Tentu saja peralihan. Supaya tidak ditemukan aktor utamanya. Iya. Oke. Sekarang kan zaman modern. Kenapa pembuktian bahwasannya yang meninggal itu siapa? Ya. Bongkar makamnya. Ya nggak bisa, sudah lama itu. Bisa. Memang bisa. Dalam hukum bisa ya? Bisa kalau untuk pembuktian. Tapi dengan syarat keluarga setuju apa tidak. Kembali lagi ke keluarga. Oke. Kenapa kita sulit-sulit bikin gondang gancing negeri ini? Nah, yang sulit kan kamu mengalihkan. Saya tinggal melindungi saja, saya diminta. Oke. Para dunia maya. Nah, itu yang saya tanyakan. Para dunia maya itu minta kamu untuk melindunginya. Saja. Dia kan pemakai. Oh, pemakai supaya terlindung. Berarti gini ceritanya. Pengalian-pengalian itu dia turun, ya kan? Ya. Mengacau ini supaya tidak diketahui identitas mereka itu. Tentu saja selain pengedar juga pemakai para lingkungan, para artis. Makanya dia kaya-kaya. Nah, kamu ikut pakai enggak? Tentu saja. Gini, Pak. Oh. Saya itu enggak bilang begini kalau saya tidak diancam. Arahnya ke nenek moyang saya. Oke. Itu berbicara leluhur. Ya, boleh seperti itu. Kan bebas-bebas saja. Leluhur di dalam marga saya itu dijunjung tinggi. Lah, kalau leluhur kamu junjung tinggi, jangan disangkut-pautkan dengan masalah ini. Melihat rakyatnya atau anak keturunannya itu berbuat kemungkaran, suka enggak leluhurnya? Semua dari golongan marga saya, semua itu begitu turun ke Jawa. Ladang yang empuk buat kekayaan itu adalah Jawa. Begitu. Untuk pemekaran uang. Kembali lagi ke uang urusannya. Tentu saja. Oke.
Berarti intinya kan kamu melindungi supaya obat haram tadi, barang haram tadi tidak terbongkar. Apakah ketika aktor utama itu nanti diketahui, juga mereka-mereka yang terjerat obat-obat barang-barang haram itu akan diketahui terbongkar semua? Paling gampang itu bongkarnya ada di dunia maya. Itu dibongkar, pasti terungkap semua. Seperti kreator Insan Praja ini, bagaimana tanggapannya? Lain. Iya. Terus ada orang-orang yang sok tahu, maaf ya, bukan sok tahu. Ada orang-orang yang tahu, seakan-akan mereka tahu bahwa kasusnya ini pelakunya ini, orangnya ini. Terus yang terlibat itu ini. Benar nggak itu? Apa pengalian juga? Apa mereka sengaja dibayar atau bagaimana? Apa juga? Sama saja itu teman. Oh, berarti yang muncul ini komplotan. Ini komplotan. Kalau tidak komplotan mana tahu arahnya kemana-kemana. Komplotan. Sulit kalau ini. Mata rantai semua di Indonesia itu. Saya itu sudah dari Orde Baru menangani kasus-kasus ini. Wong nangan itu ada uangnya, nggak selesai-selesai ya, percuma. Uangnya kan mengalir terus. Nah, iya. Di rekening saya. Saya itu menjabat dari Orde Baru. Ya kan kamu tugasnya sebagai lawyer lah istilahnya. Iya, lawyer atau apa? Beda nggak? Beda. Berarti tugasnya untuk memecahkan masalah. Ya, mencari, oh ini pasalnya hukumnya ini, tahu semuanya pasal Iya, hukum. tapi yang menangani kan bawahan-bawahan itu, silakan kamu bekerja. Oh gitu. Itu bagian kamu. Kayaknya nggak ikut bekerja. Itu cincinnya bagus sih. Berapa harganya? Jadi begini. Saya minta, ya kemungkaran itu jangan dilindungi. Nggak, saya minta juga. Jangan ungkap nenek moyang saya. Ya tidak, saya nggak ungkap. Kan semua nenek moyang kamu kan kenal dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Tentu. Nah, dan kamu selaku jamaahnya ada yang belum akidahnya. Yang di bawahnya belum akidahnya. saya tadinya angkut nenek moyangmu karena kamu sudah merasa kamu kebal. Seakan-akan tidak bisa diapa-apakan. Oke, di dunia lahirmu, lahiriahmu begitu. Tapi di sini kamu tidak bisa berbuat seperti itu. Kamu sadar dengan hal itu. Saat ini harus sadar ya. Saya juga baru tahu kali ini bisa mengungkap dari yang belum diketahui manusia. Ya. Secara nyata, secara logika tidak masuk di akal untuk ini. Ya nggak bisa, wong kekuasaannya tahun Allah itu ini. nggak bisa dijangkau akal logika kamu. Baru tahun ini tidak terjangkau oleh akal logika. Ini di surat tugasnya kan sudah ada tadi bahwa kemungkaran tidak boleh lagi ada di negeri ini. Dan itu semuanya, pertanyaan saya, ketika aktor itu nanti ditemukan, bebaskan negeri ini dari barang-barang haram itu, ya enggak? Nah, bebas. Kalau bebas rasanya aman apa tidak aman? Ya, aman. Aman. Kalau aman penduduknya enak. Nah, iya kan. Tapi berani apa tidak yang mengungkap untuk itu? Ya berani. Berani nggak, cari mana aparatnya? Dari segi apa? Apa semuanya yang berwenang itu dari aparat-aparat itu, apa hanya dari mereka yang bisa membongkar? Kalau Allah menurunkan manusia rakyat kecil biasa untuk membongkar itu, bagaimana? Itu di luar logika. Iya, bolak-balik kan di luar logika. Iya.
Ya, juga nggak tahu akan kesini. dan nanti ya boleh main. Itu juga di luar logika saya. Terus ada nggak yang memanfaatkan kasus Vina ini misalkan untuk supaya dia tenang banyak pengikutnya? Ada nggak? Ada. Banyak untuk itu. Saya tanya, kamu tahu aktor utamanya? Sudah tahu, wajahnya tahu. 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 Mereka itu dari negeri. Indonesia ini apa dari luar negeri? Terutama dalam negeri. Bisa nggak diungkapkan skenario itu? Skenarionya nanti akan berjalan. Itu terlalu ribet. Baik, bagaimana kalau saya perintah kamu sekarang berhenti untuk menutupi itu? Ya, begitu barter. Begitu. Bagaimana? Saya bisa berhenti barter. Oke, apa yang harus dibarterkan? Saya nyari rakyat kecil yang belum mempunyai apa-apa. Jangan singgung nenek moyang saya. Oh ya, Marga saya. saya kan nggak nyinggung. Bagaimana bisa terjadi? Kamu sudah merasa dirimu kebal. Kalau kamu masih merasa kebal, orang yang memberikan kebal itu panggil ke sini. Saat itu juga dibuktikan bahwa itu kekuasaannya Allah ada. Kan cuma seperti itu. Kalau di luar logika begini, biar dengan berjalannya waktu saja. Berarti siap ya dengan barter tadi? Ya. Iya. Demi Tuhan. Kalau nanti kamu masih melakukan itu, ini dalam beberapa saat nanti akan ada yang membongkar itu, kamu pasti akan terseret. Karena sudah jelas surat tugasnya tadi di sini. Bacaannya sudah jelas dan mereka siapa namanya, nanti terlibat siapa. Perselet biar bawaan dulu yang merasakan. Ya nggak bisa lah. Itu dari akarnya sampai nanti ranting-rantingnya sampai akar-akarnya. Dan sudah saya katakan tadi, demi Tuhan. Ya. Oke, seperti itu. Tapi ya ditunggu. Ini kan saya cuma hanya ingin tahu. Berarti apakah dalam itu ada orang yang dikambing hitamkan? Maksudnya apa? Ya harus tega mengambing hitamkan satu orang demi banyak orang. Itu sudah sifat marga kami. Baik, ya sudah. Sekarang boleh kembali ke jasadmu. Baru sekarang sepak terjang saya. Memang saya akui jempol Siapa? strategi untuk mengungkap itu. Ya siapa? Lah kan sudah ada surat tugasnya. Bukan yang dijempolkan, nggak ada yang dijempolkan, nggak ada yang semuanya itu nanti kan keadilan Allah. Manusia mah orang lemah. Kamu mungkin merasa kuat, coba gak makan nasi 1 hari, lemes nggak? Lah ya, ya sudah boleh kembali. Silahkan, mohon maaf. Mungkin kalau bisa mencari ya silahkan dicari keberadaannya kreator Insan Peraja ini, di mana orangnya. Monggo. Ada pesan? Ada yang ingin disampaikan? Demi Tuhan, Ya. kalau menyangkut nenek moyang saya rela menyerah untuk itu. Ya. Silahkan. Kembalikan ke jasadnya. Allah.
Wah, ini sahabat yang perlu digarisbawahi, waspada. Karena yang dikatakan tadi ya mungkin saya di sini kami tidak memaksa ya untuk mempercayai, karena juga dimensi gaib itu apa juga belum tahu bagi orang awam. Jadi ya mungkin kita nanti yang memberi kepahaman hanyalah Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan kepahaman bagi kita. Intinya disampaikan itu ringkasan seperti ini. Jadi komplotan-komplotan itu sengaja berkomplotan. Ya meskipun kelihatannya ya Gus, mungkin di situ berseteru, tapi secara ini di belakang mungkin bersatu ya bisa saja. Komplotan untuk menutupi ini di tengah-tengah ini. Kalau di tengah-tengah ini terbongkar kan mereka itu akan terbongkar. Seperti itu. Katanya tadi seperti itu, persepsinya. Ya sekian, dan kami mohon maaf apabila dalam konten ini ada kekurangan dan mungkin salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung semuanya, yang tidak enak di hati, dan mungkin penampilan yang ada yang kurang sopan, mungkin dari segi video suara kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan berikan kritik dan saran panjenengan semuanya untuk Insan Praja. Semoga Insan Praja bisa memperbaikinya lebih baik lagi nanti, dan semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.